Welcome back. Today we have the privilege of being joined. Selamat datang kembali. Hari ini, kami mendapat kehormatan untuk berbincang dengan Karen Kwiatkowski, seorang letnan kolonel Angkatan Udara Amerika Serikat yang telah pensiun. Ia pernah bekerja di Pentagon, juga memegang berbagai jabatan di Badan Keamanan Nasional, dan merupakan penulis yang berfokus pada topik-topik seperti intelijen militer. Saya telah mengikuti karya Anda, jadi sungguh sebuah kehormatan akhirnya bisa menghadirkan Anda di program ini. Jonets in race, Sinter Maging and Raithor. Smart Lee poked with strength. Tampaknya ada sentimen yang makin kuat di Amerika Serikat bahwa kelompok pembuat kebijakan luar negeri AS telah menjadi terlalu intervensionis. Ini bukan hal baru, tetapi saya ingin memahami lebih baik hubungan antara intelijen militer dan kebijakan luar negeri. Karena kita akan mengira bahwa kebijakan luar negeri seharusnya mendapat informasi dari intelijen militer. Sebab seringkali muncul kesan bahwa kebijakan luar negeri lebih banyak dipengaruhi oleh ideologi daripada intelijen. Atau setidaknya, keduanya tampak saling bersaing. Terutama dalam perang seperti Irak, di mana saya mendapat kesan bahwa komunitas intelijen AS memiliki penilaian dan pandangan yang berbeda dari kebijakan yang akhirnya diambil oleh pemerintahan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa membahas sedikit soal ini. Ya, maksud saya menghabiskan 20 tahun di militer. Saya bukan perwira intelijen, tetapi saya bekerja dengan mereka dan saya adalah pengguna. Ketika saya di Pentagon, saya menggunakan produk-produk intelijen. Dengan melihat apa yang dihasilkan dan direkomendasikan intelijen, produk mereka, apa penilaian mereka, lalu menggunakannya dalam pekerjaan saya di sana, saya juga bisa melihat bagaimana itu disalahgunakan, digunakan secara keliru, dipilih-pilih sesuka hati, dan sebagainya. In Januari 2002 menjadi invasi ke Irak. Mencari itu invasi yang didagrai pada kebohongan. Kebohongan yang disituankan dan dekeningkasi of dilinggunin chef mizin brageting seni matches uches. Mereka memilah-milahnya seolah-olah ini sebuah menu, lalu mengambil hal-hal tertentu. Faktanya dalam kasus tahun 2002 dan 2003, kami mengambil hal-hal yang kami tahu tidak benar. Hal-hal yang kemudian atau pada saat itu sudah dibantah. Namun karena itu disajikan, Anda tahu sebagai informasi sangat rahasia atau rahasia dari intelijen pada suatu waktu, para pembuat kebijakan yang bekerja di dalam Pentagon, para pejabat politik yang ditunjuk, khususnya kantor rencana khusus, itulah yang saya amati. Mereka akan memilih dan menciptakan narasi baru, narasi yang berbeda. Lalu mereka menjualnya melalui kebocoran kepada media-media besar. Ini menarik karena kita melihatnya sebagai cara untuk memahami pemerintahan kita saat ini. Apa yang dibocorkan kepada Axios? Apa yang dibocorkan kepada Wall Street Journal? Apa yang dibocorkan kepada The Washington Post dan New York Times? Apa yang mereka laporkan? Kepada siapa Trump marah karena membocorkan informasi dan kepada siapa dia tidak marah? Pokoknya, proses yang sama juga berlaku. Maaf atas semua suara bising di latar belakang di sini. Ada angsa, bebek, dan seekor anjing. Jadi, intelijen itu ada untuk digunakan oleh pembuat kebijakan. Jelas, intelijen juga ada untuk digunakan oleh pengambil keputusan militer dan untuk memandu keputusan mereka. Tetapi yang kita lihat, mereka menggunakannya sebagai semacam stempel untuk memberi kesan berwenang atau legitimasi pada hal yang sebenarnya sudah ingin mereka lakukan. Dan kemudian, seperti yang Anda katakan, itu didorong oleh ideologi. Itu juga didorong oleh pertemanan, aliansi, oligarki, kalau Anda mau menyebutnya begitu, orang-orang di sekitar pemerintah, para pengikut, para penerima manfaat, pihak-pihak berkepentingan yang telah mendanai politikus ini atau itu. Dan saya tidak hanya bicara tentang AIPAC, dia bicara tentang siapa saja. Anda membeli seorang politikus, Anda berharap mendapatkan sesuatu darinya. Jadi itulah sistem kita. Jadi orang-orang itu suka melihat dan menggunakan intelijen ketika intelijen mendukung apa yang memang sudah ingin mereka lakukan. Jadi intinya, mereka tidak mendengarkan intelijen.
Mereka tidak menggunakan intelijen untuk membantu mengambil keputusan yang bijak. Dan tentu saja kita juga punya konstitusi yang seharusnya. Kalau Anda akan berperang, perang itu harus dibahas, diperdebatkan, dan disetujui, atau diberi wewenang oleh Kongres sebelumnya. Sekarang, kita punya undang-undang kekuasaan perang, yang katanya Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau selama 60 hari. Tapi sebenarnya, bukan itu yang tertulis. Undang-undang itu tidak mengatakan bahwa Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau selama 60 hari. Tapi Kongres suka tidak menjalankan tugasnya. Ia hanya suka bersikap santai. Dan itu karena banyak orang di Kongres juga menginginkan perang. Karena bagi kita, bagi pemerintah Amerika, perang adalah mesin uang. Perang adalah cara untuk membalas budi kepada para donor Anda. Khususnya perang untuk Israel adalah cara untuk memuaskan bukan hanya AIPAC, tetapi juga teman-teman Anda di Israel. Terutama Trump, tetapi Biden juga tentu saja. Maksud saya, lihat saja Biden. Stafnya sangat pro-Zionis. Ada Anthony Blinken. Israël leest met debatten door met de meestal. Den intelligent hanya de grens structuur news. Menju client for massacre. The two. In een beku seperti perang bersang. It's not like normal war. Like you would think, it's certainly not. Seperti yang bisa Anda bayangkan, ini jelas bukan seperti pertahanan. Dalam pertahanan Anda berkata, baik, seseorang mengancam kita. Kita harus mempelajarinya. Kita harus memastikan intelijen kita sangat baik, sehingga ketika kita membela diri atau menanggapi serangan ini, atau kemungkinan serangan ini, sumber daya kita yang terbatas, semua sumber daya itu terbatas, digunakan seefektif mungkin. Itulah yang dilakukan pihak yang bertahan. Kita bilang, kita sedang mempertahankan sesuatu. Tapi kenyataannya kita selalu menjalankan perang ofensif. Kita selalu melakukan perang ekspedisioner. Dan tujuan sebenarnya di satu sisi memang ideologis. Tapi sebenarnya itu untuk menghasilkan uang bagi sistem yang telah kita bangun. Nah, terkait perang melawan Iran, tampaknya pihak yang membeli para politikus, seperti yang Anda katakan, yaitu kaum Zionis, jelas punya kepentingan besar dalam kebijakan Amerika Serikat di sini. Jadi, apakah yang mendorong keras perang ini, terutama hanya lobi Zionis, atau ini merupakan perjuangan yang lebih luas untuk hegemoni? Lalu bagaimana Anda melihat orang-orang yang memilih-milih intelijen ini? Karena ini sedikit mengingatkan saya pada dunia akademik. Ada akademisi yang sudah punya kesimpulan yang mereka inginkan. Lalu mereka mencari dan memilih-milih bukti serta referensi untuk mendukungnya. Kedengarannya mirip. Ya, memang begitu. Dan sebenarnya, manusiawi untuk lebih dulu menentukan kebenaran seperti apa yang Anda inginkan, atau cerita seperti apa yang Anda inginkan, lalu mencari bukti yang mendukungnya. Jadi sangat wajar kalau orang melakukan itu. Ketika pemerintah melakukan itu, tentu saja jelas terlihat mengapa mereka melakukannya, mengapa mereka memanipulasi berbagai hal untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan tentu saja, ideologi ikut terlibat, pertemanan ikut terlibat, aliansi ikut terlibat. Uang jelas ikut terlibat, jasa-jasa. Bahkan bagi saya, pemerintah tidak lebih dari sebuah mesin pembagian jasa yang sangat besar. Pemerintah ada untuk mengalokasikan kembali sumber daya bersama. Anda mungkin mengira kepada negara demi kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya tidak bekerja seperti itu. Sumber daya itu dialokasikan kepada, kalau saya ingin membangun perumahan, saya tidak begitu saja membangun perumahan. Saya menemukan seorang pengusaha perumahan yang menyumbang ke kampanye saya, lalu saya memastikan dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jadi ini pengalokasian ulang sumber daya. Itulah permainan yang mereka mainkan. Dan perang punya banyak sumber daya. Jadi ada banyak peluang untuk pengalokasian ulang di sana. Tapi saya rasa soal Iran, Anda tahu kita sudah berada di jalur ini. Amerika Serikat sudah berada di jalur menuju Iran ini selama beberapa dekade, bukan? Karena rencana ini, kalau Anda kembali ke Project for a New American Century, kalau Anda kembali ke dokumen-dokumen yang ditulis oleh salah satu lembaga pemikir neokonservatif, dan tentu saja banyak orang, beberapa orang Israel, Anda tahu saya lupa nama artikelnya. Itu, ya ampun, seharusnya saya sudah menyiapkannya.
Tapi bagaimanapun, ini adalah program ekspansi Israel yang mengharuskan pengurangan kekuatan atau penciptaan kekacauan. Tausetainen benar-benar stres. Dia membentukkan risiko internasional. That pose a regional risk to Iran. And that list, it's very famously exposed. Dan daftar itu seperti yang sudah sangat terkenal diungkap oleh Jenderal Wesley Clark setelah ia pensiun sekitar tahun 2006 atau 2007. Dia tampil di sebuah acara dan berkata, ya ada 6 atau 7 negara dan inilah negara-negara itu. Dan kita sudah menangani 6 dari 7 negara itu. Oke, satu persatu. Irak, Afghanistan, Libya, Suriah sebut saja. Dan kita tidak melakukan Iran. Jadi kenapa kita tidak melakukan Iran? Yah, penduduknya 93 juta. Tidak ada yang bisa Anda tahu sejarah Iran. Iran adalah musuh yang tangguh. Mereka punya sekutu-sekutu kuat. Iran juga sangat berbeda dari negara-negara kecil lain yang kita manipulasi itu. Dan tentu saja manipulasi itu bukan hanya militer. Anda tahu kita masuk dengan seperti yang kita lihat di Ukraina, tekanan atau hukuman ekonomi. Kita masuk dengan tekanan atau hukuman politik. Kita memanipulasi pemilu. Kita melakukan revolusi warna. Anda tahu, CIA, saya bilang kita. Saya sendiri tidak melakukan itu. CIA yang melakukannya dengan uang saya. Mereka mengambil sedikit kontribusi pajak saya, menambahkannya dengan jutaan kontribusi orang lain, lalu menjalankan operasi di negara-negara asing untuk mengubah pemerintahan mereka, untuk memastikan bahwa mereka melakukan kehendak kita, atau dalam kasus Timur Tengah melakukan kehendak Israel, atau bahwa ini mendukung rencana Israel yang lebih besar. Jadi, Iran selalu berada di ujung dari semua ini. Dan saya pikir banyak orang tidak pernah menyangka Amerika Serikat akan menghadapi Iran. Dan alasan kita tidak menyangkanya adalah karena selama 35 tahun, mungkin lebih lama, kami di militer terus membuat skenario. Apa yang diperlukan untuk masuk ke Iran? Seperti apa bentuknya? Bagaimana Anda melakukan invasi? Bagaimana Anda memanfaatkan negara itu? Bagaimana Anda membuat negara itu bertekuk lutut? Desgainant by transproceeding. That country to its knees. How would you change that country's government? We've played all these games on paper, on table. Kami sudah memainkan semua skenario ini di atas kertas, di atas meja simulasi, dan tidak satu pun yang membuat kita menang. Tidak satu pun menghasilkan gagasan atau serangkaian gagasan yang akan berhasil. Jadi secara logis kemungkinan besar kita tidak akan melakukan Iran. Tapi kemudian Trump melakukan ini. Dan tentu saja dia menganggapnya hebat. Trump bilang, semua presiden lain seharusnya sudah menangani Iran, tapi mereka tidak melakukannya, dan saya melakukannya. Dan, itu cukup gil, mengenai tertinggal cerita kontiun terhadap militer kita, dan bagaimana torpedo ingkap mana kemiliela berstrategi por seluruh proyek imperialisme bro, and is intimidasi ingkap si shumsing nistreng. Really like the curtain's been pulled away. You know, on The Wizard of Oz, we see who... Anda tahu, dalam The Wizard of Oz, kita melihat ternyata tidak ada apa-apa di sana. Dan itu menakutkan bagi orang Amerika, karena kita selama ini mengandalkan negara-negara lain untuk menghormati kekuatan militer kita yang besar. Sekarang kita melihat ya, kita bahkan tidak bisa. Pertama, kekuatan itu tidak sebesar yang kita kira. Kedua, kita tidak tahu bagaimana menerapkan kekuatan itu secara efektif. Anda tahu, hilangnya rudal pencegat, rudal jarak menengah dan jarak jauh. Kalau melihat bagaimana kita menggunakannya, kita memata mengerahkan 2 atau 3 pencegat PASI 2 atau PA3, PAN 5 atau 6, 10 atau 11 untuk mencegat satu rudal yang datang. Itu semua sangat mahal. Jadi, penerapan sumber daya sangat tidak tepat. Very inappropriate application of our resources with our missiles and Dengan misil-misil kita dan berbagai hal yang telah kita tembakkan ke Iran yang jumlahnya besar. Maksud saya, Anda bisa melihat semua tempat yang telah kita bom di Iran. Namun belakangan ini, bahkan sejak eskalasinya kembali meningkat, ada orang-orang di CENTCOM yang mengatakan, Anda tahu, kami tidak bisa menemukan target baru. Kami menghantam target yang sama 2 atau 3 kali. Dan Iran menunjukkan hal ini. Sebagian target itu bukan target militer. Tentu saja kita tahu itu. Memang tidak pernah begitu. Sejak hari pertama pun tidak. Maksud saya, ketika kita menghantam sekolah itu adalah target yang disarankan AI atau disarankan Israel atau mungkin Amerika yang mengusulkannya. Tetapi itu dipandang sebagai bagian dari perang psikologis.
part of the psychological war. You know, why don't we kill a bunch of kids of the senior Kita tidak membunuh sejumlah anak dari para perwira senior. Itu akan bagus. Itu akan menghancurkan hati mereka. Maksud saya, menghancurkan tekad mereka. Tentu saja memang menghancurkan hati mereka. Ya, bukan tekad mereka. Kita tidak tahu cara berperang. Kita tidak tahu cara berperang dengan apa yang kita miliki. Sistem kita tidak dirancang untuk menang dalam perang ekspedisioner melawan negara sasaran jenis apapun yang mampu melawan balik. Dan kalau melihat semua perang yang telah kita jalani di Timur Tengah dan di tempat lain, kita tidak memenangkan satu pun. Ada yang mengatakan bahwa kita memang memenangkan perang Teluk pertama, perang pertama di Irak. Tapi masalahnya, mereka tidak punya angkatan laut. Mereka punya angkatan darat. Tidak punya angkatan laut, tidak punya angkatan udara, dan kami merencanakan operasi itu sesuai buku panduan. Anda tahu Norman Schwarzkopf? Saya tidak tahu apakah Anda ingat Norman. Anda tahu, dia mendapat pujian besar, bukan hanya karena dianggap jenius. Dan saya pikir dia memang orang yang cerdas. Saya pikir dia orang yang sangat pintar. Tetapi dia mendapat banyak pujian atas disiplin militer dan perencanaan yang dia terapkan dalam operasi itu. Tentu saja, pendanaannya tak terbatas. Benar? Hal lain yang direncanakan sebelumnya, tidak terbatas untuk setiap skenario, menghadapi musuh yang lemah, menghadapi pada dasarnya operasi militer kelas 4. Dan saya tidak yakin kita menang dalam hal itu. Menurut saya tidak menyebut itu kemenangan. Itu bukan kemenangan yang adil. Itu seperti memukuli seorang perempuan, kan? Seperti kalau ada pria bilang, saya habis berkelahi. Lalu orang bilang, ya, tapi berat badannya cuma 50 kilogram. Oke ya, mungkin Anda tidak seharusnya membanggakan itu. Jadi saya rasa kita belum memenangkan apapun. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Kita belum dilatih, kita belum berlatih bertempur melawan seseorang yang bisa melawan balik. Dan kemudian Anda tahu kita tidak merencanakan misalnya, apa yang terjadi kalau sesuatu yang gila terjadi. Apa yang terjadi kalau hal yang tak terpikirkan terjadi, lalu mereka melawan balik. Pemerintah mereka tidak runtuh, mereka bersatu, dan kita tidak bisa menopang jalur logistik kita yang panjang. Lalu apa yang terjadi? Seolah-olah militer kita tidak pernah memikirkan itu. Nah, itu tidak sepenuhnya kesalahan intelijen. Intelijen seharusnya mengatakan ini kemungkinan-kemungkinannya. Ini kekuatan musuh. Ispraistanathemai. Ythir intelligent kitcher and natsdak pritoptater tipidaminum autis. In my experience, what our weaknesses are, that's operations, right? Itu operasi, kan? Maksud saya, itu bidang pelatihan Anda. Ada nomor J lainnya. J5 Anda, J3 Anda, J8 untuk urusan anggaran. Mereka inilah yang memberitahu Anda seberapa siap angkatan bersenjata Anda. Intelijen memberitahu Anda apa yang akan Anda hadapi ketika melawan musuh ini. Dan mereka mempelajari musuhnya. Jadi menurut saya, intelijen kita tidak buruk. Menurut saya, semua peringatan tentang menghadapi Iran sudah disampaikan. Tapi mereka tidak mau mendengarnya. Jadi mereka tidak mendengarnya. Dan lihat, Tulsi Gabbard. Anda tahu, Trump secara terbuka mempermalukan Tulsi dalam perang 12 hari itu. Secara terbuka mempermalukannya ketika seseorang bertanya kepadanya, bukankah intelijen memberi Anda informasi ini yang mengatakan bahwa inilah yang mungkin akan Anda hadapi? Atau bukankah kami memberitahu mereka bahwa mereka tidak punya senjata nuklir dalam 2 minggu? Dan dia berkata, ya, saya tidak peduli apa yang dia katakan. Saya tidak peduli apa yang dia katakan. Dan itu merangkum semuanya. Para presiden tidak peduli dengan apa yang dikatakan intelijen. Dan sayangnya, meski mereka tidak percaya pada intelijen, mereka cenderung percaya pada para staf operasi, perencanaan, dan keuangan mereka yang bilang, oh ya, kita bisa melakukan ini. Anda tahu siapa itu? Ya, Bradley Cooper, Laksamana Brad Cooper dari CENTCOM. Anda tahu, dia tipe yang selalu bisa. Tentu apapun yang Anda mau, Pak. Kami akan melakukannya. Siap, Pak. Kami melakukan apapun yang Anda mau, tanpa sedikit pun gambaran tentang bagaimana dia akan melakukannya, dan bagaimana dia akan menghadapi rencana B, rencana C. Mereka bahkan tidak punya rencana-rencana itu. Jadi sekarang mereka meminta, ya, Anda melihat ini.
well, you saw this. They're sending an email out. Hey guys, any Mereka creative mengirim email. ideas on Tahu what kan, we might hey teman-teman, ada ide kreatif soal apa yang bisa kita lakukan. Bisa bayangkan berada di militer, lalu mendapat kabar bahwa ada pesan dari atas yang meminta ide dari pasukan tentang bagaimana perang ini bisa berjalan lebih baik. Maksud saya, itu benar-benar. Saya tercengang bahwa itu benar-benar terjadi. Itu gila dan sangat memalukan dari perspektif komando. Mengapa Anda mempertaruhkan nyawa kalau Anda sendiri tidak punya sedikit pun gambaran tentang apa yang sedang Anda lakukan? Jadi ya, saya menyalahkan para komandan tertinggi kita, tentu saja para politisi. Tapi saya rasa intelijen kita tidak buruk. Dan tentu saja, Israel juga tidak menganggap intelijen kita buruk, karena intelijen kita di kawasan itu semuanya disediakan Mossad. Kita benar-benar tidak punya humin sendiri di kawasan itu. We really have no human on our own in that region. Well, the intelligence did show that, Iran. Nah, intelijen memang menunjukkan bahwa Iran, dari segi tujuannya, tidak sedang mengejar senjata nuklir. Dan sekali lagi, semua simulasi perang yang dilakukan juga memprediksi bahwa ini sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil. Tapi seperti yang Anda katakan, dari akhir tahun 90-an hingga setidaknya awal tahun 2000-an, menjadi jelas bahwa hal itu akan tetap dilakukan. Seperti yang ditunjukkan Jenderal Wesley Clark, itu relatif setia semata melumpuhkan 6 negara sebelumnya. Iran kemudian angkat pada dasarnya kepala ular yang harus dilumpuhkan di kawasan itu. Jadi keputusan itu semacam sudah diambil. Tak siapa yang pindah pun intelijen. Irrespective of what the intelligence would say. But I think often that assumption. Tapi saya rasa asumsi itu juga sering dianut di Eropa. Artinya, ya, mungkin simulasi perangnya tidak berjalan sesuai harapan. Tapi asumsinya selalu bahwa Amerika punya kemampuan yang tak terbatas. Dan kalau Amerika hanya menunjukkan niat untuk melakukan sesuatu, maka Amerika pasti bisa mewujudkannya. Dan saya rasa ketika mereka masuk ke Iran lalu keadaan mulai memburuk, itulah semacam slogan yang terus diulang semua orang di TV. Bahwa ini jelas akan selalu menjadi penderitaan jangka pendek, seperti yang ditunjukkan oleh simulasi perang. Tapi dalam jangka panjang, akan ada yang menguntungkan. Jadi, bisa bertahan aja, tanggung biaya, dan kita akan keluar di ujung yang lain. Tapi tidak, saya rasa inilah masalahnya ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan, terlepas dari intelijennya. Namun, soal yang Anda katakan tadi, tampaknya bagi seorang realis politik seperti John Mearsheimer, asumsi yang sering muncul adalah bahwa negara akan mengejar hegemoni, karena itu adalah situasi keamanan yang paling ideal jika seseorang menjadi pihak yang dominan sepenuhnya. Dan biasanya begitulah cara negara berpikir, tetapi namun kita juga melihat bahwa hegemoni bisa menjadi kutukan. Karena jika Anda merasa bisa melakukan segalanya, maka tidak ada lagi keseimbangan. Dan ini sering membuat para pendukung perang naik posisi dalam sistem tersebut. Selain itu, ketika seseorang berkuasa sepenuhnya, tidak ada kebutuhan untuk menentukan prioritas. Seseorang bisa berada di mana-mana, setiap saat. Selain itu, ketika Anda maha kuasa, Anda mampu membuat banyak kesalahan dan, pada praktiknya, menanggung biayanya, tampaknya tanpa batas, setidaknya sampai titik terakhir. Perang juga menjadi sesuatu yang terasa jauh, karena Anda sendiri tidak terlalu menanggung rasa sakitnya. Dan saya hanya bertanya-tanya, setelah beberapa waktu, biaya itu mulai menumpuk, seperti yang terjadi pada semua negara maha kuasa. Apakah Anda melihat militer Amerika Serikat sekarang benar-benar dalam bahaya? Tentu saja, ada penipisan persenjataan. Citra bahwa militer Amerika Serikat itu maha kuasa membuat orang agak berhati-hati. Mereka merasa tidak bisa mengikuti Amerika menaiki tangga eskalasi. Sekarang Iran semacam membuktikan bahwa mereka bisa. Jadi bagaimana melihat dampaknya terhadap Amerika Serikat? Karena tidak baik jika negara paling kuat di dunia tergelincir seperti ini. Ya, ini memang situasi yang sangat tidak biasa. Mungkin tidak sepanjang sejarah, tapi dalam masa hidup kita, menurut saya ini cukup tidak biasa. Dulu ada keyakinan bahwa kita memiliki semua kekuatan ini, dan kekuatan kita adalah bagian dari energi kebebasan ekonomi kita, dan apapun itu. Jadi Imperium Amerika ini benar-benar kokoh, itulah keyakinannya. Tapi, Anda tahu, kita sudah tahu sejak lama.
Seperti yang Anda tahu, utang kita $40 triliun dan bertambah $2 triliun setiap tahun. Itulah yang kita hadapi. Kita tidak bisa menesinya. $40 triliun itu uang yang sangat besar. Kita tidak bisa melunasinya. Di seluruh dunia, semakin banyak keengganan untuk berinvestasi di negara yang terlilit utang sebesar itu. Dan ini belum termasuk perang. Jadi, hal ini sudah diketahui sejak lama. Sebelum kita mengungkap kelemahan logistik, operasional, dan kepemimpinan militer kita lewat serangan gencar terhadap Iran ini, sekarang kita mengatakan, ya, bukan hanya yang rusak, tetapi sistem produksi militer kita, yang semuanya kita kenal sebagai kompleks industri militer, kita tahu cara kerjanya. Barang-barang bernilai tinggi sangat mahal dengan rantai logistik panjang, itulah yang menghasilkan uang. Banyak amunisi murah, banyak drone murah yang bisa diproduksi ulang dengan cepat. Tidak. Kita tidak berinvestasi dalam itu. Kita tidak melakukannya karena itu tidak menguntungkan. Jadi, sistem pengadaan militer kita didorong oleh keuntungan. Dan itu tidak masalah, Anda tahu, begitulah pasar bekerja. Pasar ini digerakkan oleh dua hal, keuntungan dan kepemilikan atas politisi. Jadi Anda bisa yakin, dan itulah yang telah kita lihat. Ada persaingan nyata dalam teknologi militer, produksi, biaya keandalan, dan semua hal baik yang Anda inginkan. Peralatan berbiaya rendah, andal, mematikan, tahan di medan tempur, dan mudah dirawat. Semua hal baik itu, dan satu pun usikivitu navarn bringing melalui perusahaan pertahanan besar kita. Ekasanin tinangeting. Dan kart militer kita gitu puluhan tahun turun tidak ditulis oleh Kongres dan tidak ditulis oleh jurusan eksekutif. And they're not written by the executive suite. They are written by the very contractors who are Mereka ditulis oleh kontraktor-kontraktor yang justru akan menerima uangnya. Jadi mereka bilang, Anda tahu, ini adalah hal terbaik berikutnya. Kita akan punya ini. Kita akan mendominasi. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi sebenarnya ini hanya bagus untuk mendapatkan kontrak-kontrak besar dan gemuk, serta membuat perusahaan mereka penuh pemborosan dan lemak. Anda tahu, itu benar-benar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita mengeluh bahwa Pentagon sendiri secara harfiah punya miliaran dan miliaran dolar yang tidak bisa dilacak siapapun. Lalu kita bilang ya kita tidak bisa lolos audit. Tapi Anda tahu, perusahaan-perusahaan ini melebur secara parasitis dengan Pentagon sebagai bagian dari kompleks industri militer. Kalau Anda seperti seorang pemburu perusahaan, lalu berkata, saya akan meneliti perusahaan-perusahaan ini, saya akan memangkas semua lemaknya, dan saya akan mengarahkan ulang mereka supaya menjadi sangat kompetitif, tajam, luar biasa, layak dibeli, dan sebagainya. Anda akan sangat diuntungkan. Oke, karena ini adalah perusahaan yang sangat gemuk, sangat tambun, yang berkembang bukan dengan efisiensi, melainkan dengan inefisiensi demi meraih keuntungan. Jadi, seluruh sistemnya rusak, dan itulah yang sedang Anda lihat. Maksud saya, ketika Anda memakai sistem seharga $500.000 atau rudal seharga $100.000, lalu membuangnya untuk menghadapi sesuatu yang hanya menghabiskan biaya $15.000 atau $20.000 bagi musuh, sementara mereka benar-benar punya ratusan ribu benda seperti itu, dan Anda hanya punya sejumlah kecil pencegat mahal atau semacamnya. Inas that should do enduring buset. That's a sign that you're in big trouble. We knew that. Sebenarnya kita tahu itu. Kalau kita belum tahu sebelum masuk ke Iran, padahal seharusnya tahu, dan saya rasa intelijen mungkin sudah tahu, kita tentu mengetahuinya pada minggu pertama perang. Anda tahu perbandingan antara kerugian kita dan kerugian mereka, investasi kita dibanding investasi mereka, efektivitas kita dibanding efektivitas mereka. Dan kita juga tidak punya alasan untuk mengatakan bahwa Anda bisa membombardir seseorang dari udara hingga terjadi pergantian rezim. Sudah berapa dekade kita mencoba melakukan itu? Tidak pernah berhasil. Kita tahu itu tidak berhasil. Bahkan para politisi kita pun curiga bahwa itu tidak berhasil. Jadi, bagaimanapun, kesalahan dan kekeliruan kita yang makin bertumpuk dalam cara kita menjalankan urusan militer, kini terbuka untuk dilihat seluruh dunia. Jujur saja, ini to a tiny discerning. Just in the past 5 months, honestly. I mean, of course,
Maksud saya tentu saja orang-orang yang mempelajari Amerika Serikat, bahkan di sekolah-sekolah perang kita, orang-orang yang melakukan analisis. Baiklah, saya beri contoh, Doug McGregor. Anda mengenalnya kan? Jadi ketika dia masih mayor saat masih aktif di militer, dia melihat hal-hal yang salah di Angkatan Darat. Lalu dia berkata, tahu tidak, kita di organisasi dengan cara yang akan membuat kita gagal. Dan dia menulis, Anda ingat The Broken Phalanx atau semacam itu. Dia mengusulkan reorganisasi radikal Angkatan Darat, termasuk cara kita bertempur di darat. Ini kalau saya tidak salah, terjadi sekitar tahun 80-an, awal tahun 80-an. Lalu mereka menepuk-nepuk kepalanya. Mereka bilang, bagus, itu memang bagus sekali, tapi itu tidak cocok dengan sistem pengadaan kami. Itu tidak mempromosikan orang-orang yang sudah kami promosikan, dan mereka juga punya orang-orang mereka sendiri yang sedang naik. Jadi, jujur saja, bagi siapapun yang mempelajari Uni Soviet lama pada akhir tahun 60-an dan 70-an, ketika negara itu mulai benar-benar menjadi kaku, dipimpin dengan buruk, korup, tidak efisien, dan berbohong tentang segala hal yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan negara, tentu saja itu negara besar kan? Negara dan rakyat itu adalah sistem semi-komunis. Kalau melihat kembali ke sana, Anda bisa melihat begitu banyak hal yang sedang terjadi di negara kita. Bedanya, kita tidak punya komunisme. Jadi bukan isme itu yang menyebabkan hal ini terjadi pada kita. Itulah sifat manusia, juga sifat kekuasaan dan pertumbuhan, serta kurangnya akuntabilitas. Kurangnya keterbukaan. Anda tahu, apapun yang dilakukan Pentagon kita, bukan hanya keuangan yang tidak bisa diaudit. Rata-rata warga Amerika punya gambaran bagaimana semua itu bekerja. Dan itulah sebabnya, saya merasa sangat lucu bahwa Anda tahu, Cooper mengatakan ini atau menyampaikan pesan ini kepada pasukan. Saya rasa pasukan itu tidak tahu bagaimana kita bisa sampai pada posisi kita sekarang di Iran. Dan mereka, yang saya maksud adalah mereka yang berada di medan operasi, yang bersembunyi di hotel, atau bertanya-tanya apakah mereka Anda tahu dibom, telah meninggalkan pangkalan-pangkalan ini jauh-jauh ke arah timur. Anda tahu mereka ditanya, ada ide bagus? Dan mereka seperti, kami benar-benar bingung. Saya tidak mengerti kenapa kami ada di sini. Apa misinya? Apa tujuannya? Jadi sekali lagi, saya harus menyalahkan pihak militer sampai batas tertentu. Karena Anda tahu, semua orang di militer kami, dan saya rasa orang-orang Eropa juga, mereka mempelajari Clausewitz, mereka mempelajari Sun Tzu, dan mereka mempelajari, Anda tahu, siapa pemikir besar Angkatan Laut yang membahas penggunaan kekuatan laut. Anda tahu, Ujibur Bardeen, kami di martab sebelah swarthnya dan bacarastang, and mi commentary prediksing. Desmaatnis di muang kemilin berjugzai. Semaatnis sepenuh di domitentini tal setik militer dan politisi. Political, military leaders, and the politicians. Yeah, exactly. Well, nowhere in Clausewitz. Ya, tepat sekali. Tidak ada satupun dalam Clausewitz atau Sun Tzu yang menyatakan bahwa Anda tahu, biarkan produsen senjata membiayai lembaga kajian yang akan menciptakan informasi untuk masuk ke media yang kemudian membentuk rekomendasi kebijakan yang mempekerjakan, Anda tahu, para politisi yang sudah tidak menjabat, dan Anda tahu, biarkan realitas dan kebijakan luar negeri diperdagangkan di pasar untuk dibeli oleh produsen senjata. Maksud saya kira itu yang terus pergerakan. It's predictable disaster, I guess. Yeah, no, that's very well put. Itu disampaikan dengan sangat baik. Saya yakin, jauh sebelum era internet pun, selalu ada pihak yang mengambil keuntungan dalam setiap perang. Tapi ya, cara kita menjalan perang, dan sebenarnya ini tidak benar-benar terasa seperti perang, karena, dan saya rasa memang begitu cara kerjanya untuk melindungi orang Amerika dari kenyataan itu. Bagi sebagian besar orang Amerika, tidak ada perang yang sedang berlangsung, bukan? Dan itu, kita tidak pernah, saya rasa Vietnam sedikit mendekati perasaan seperti perang, karena waktu itu ada wajib militer. Jadi banyak orang terus dikirim secara bergantian, dan mereka bukan sukarelawan yang menjalani beberapa penugasan di Vietnam. Hanya sedikit yang melakukan itu.
Kebanyakan menjalani masa tugas mereka, lalu pulang, membagikan cerita, atau menghadapi masalah yang muncul akibat dinas mereka dalam perang itu di komunitas mereka. Service in that war in their communities. And so I think that brought a sense of the war home. Jadi, menurut saya, itu membuat perang terasa dekat bagi masyarakat. Dan 58.000 orang tewas itu jumlah yang besar, mengingat jumlah penduduk kita pada tahun 70-an. Tapi sekarang kita tidak punya itu. Kita tidak punya kesadaran seperti itu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jadi orang Amerika tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat harga bensin naik turun. Mereka mendengarkan apa yang dikatakan Trump, bolak-balik. Anda tahu, taco. Setiap minggu, berbohong soal berbagai hal, mengatakan hal yang tidak bisa kita verifikasi. Rata-rata orang Amerika tidak bisa memverifikasi apapun. Hanya orang-orang yang benar-benar mempelajari apa yang sedang terjadi, yang punya gambaran tentang seberapa besar bencana ini bagi Amerika Serikat. Dan saya bahkan, maksud saya, ini juga bencana bagi negara-negara itu. Ini bencana bagi Iran dalam banyak hal, meskipun mereka tampil baik. Maksud saya, mereka sudah. Tapi di negara kita tidak ada kesadaran akan hal itu. Saya tidak tahu bagaimana orang Eropa memandangnya. Mungkin kurang lebih sama. Dalam arti mereka tidak benar-benar merasakannya. Meski krisis energi pasti lebih membangunkan orang di Eropa daripada di Amerika. Karena bensin $4, meskipun itu tidak bagus. Kita sudah mengalami inflasi begitu besar selama bertahun-tahun sejak COVID. Sehingga orang-orang hanya mengira harganya akan naik. Mereka bahkan tidak mengaitkannya dengan perang. Bahkan dalam harga bensin. Seolah-olah ya, semuanya memang naik begitu saja. Jadi kita sama sekali tidak menyadarinya. We're just oblivious to it. So this is really a state prosecuted. Jadi ini benar-benar perang yang dituntut oleh negara, bukan oleh rakyat. Ini situasi perang para pengamat kebijakan untuk menghasilkan uang bagi teman-teman mereka. Dalam kasus Trump, dia benar-benar berlebihan soal bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Trump selalu ciut. Perubahan sikapnya disesuaikan dengan pasar dan juga dengan investasi teman-temannya, mungkin juga investasinya sendiri. Kita tidak tahu persis, tapi sangat jelas bahwa, ya, sama sekali tidak ada moralitas di sana. Dan Anda tahu, saya bukan mengatakan perang bisa bermoral. Tapi dalam kasus kita menyerang Iran atas nama Israel, itu adalah perang ilegal. Maksud saya, menurut definisi apapun, itu adalah serangan ilegal. Tak ada yang benar-benar peduli. Tetapi Iran berada di pihak yang benar secara hukum. Orang Iran, ketika mereka menyebut pertahanan suci, itu sah. Dan semua orang di Iran, bahkan yang tidak puas, bahkan mereka yang mungkin tidak puas dengan pemerintahnya. Dan siapa yang tidak? Siapa yang tidak puas dengan pemerintahnya? Maksud saya, ya ampun. Saya mengakui hak semua orang untuk tidak puas dengan pemerintahnya. Tapi mereka telah bersatu. Mereka adalah pihak yang dizalimi di sini. Itu tidak bisa diubah. Lalu, apa yang seharusnya dirasakan orang Amerika tentang ini? Kita punya seorang politikus, seorang pria yang kita pilih, yang berkampanye dengan janji tidak ada perang di luar negeri, membawa pulang pasukan, mengutamakan Amerika. Dia terpilih, bahkan memenangkan suara populer untuk kedua kalinya. Dan dia begitu saja membuang semua itu. Kami tidak punya kendali. Para pemilih, orang-orang yang mendukungnya tidak punya kendali atas apa yang dia lakukan. Perang ini bukan perang kami, ini perang ilegal. Seberapa besar tanggung jawab rata-rata warga Amerika atas ini? Saya rasa kami, rata-rata warga Amerika, tidak merasa bertanggung jawab atas itu. Saya bahkan tidak berpikir kami benar-benar merasakan perang ini. Dan saya rasa satu-satunya hal aneh yang terjadi adalah selama 3 tahun sekarang. Hampir 3 tahun, kami menyaksikan Gaza dihancurkan. Kami menyaksikan penghapusan warga Palestina di Gaza secara langsung saat itu juga. Dan sebenarnya karena kami menonton hal-hal yang menghibur dan kami terhubung lewat internet, seluruh dunia juga melakukan ini. Tetapi orang Amerika, terutama yang lebih muda dan lebih banyak berada di media sosial, dibandingkan mungkin generasi yang lebih tua, yang masih mengingat kemenangan besar dalam Perang Dunia Kedua, mulai tergerak karena ada hal-hal tidak adil yang terjadi.
Tetapi berapa banyak dari mereka yang berkata, bebaskan Palestina, Israel sangat gelap dalam apa yang mereka lakukan, penjahat perang ilegal, dan semua itu yang menyadari bahwa kita membiayai setiap sen dari itu, Amerika Serikat ini, secara sangat besar-besaran mendanai apa yang dilakukan Israel. Belum ada garis akuntabilitas yang benar-benar dipahami orang Amerika. Dan saya tidak tahu apakah kita akan sampai ke sana. Saya tidak tahu apakah kita akan mengembangkannya. Anda tahu, bahaya lainnya seperti yang Anda bicarakan adalah ketika semuanya runtuh. Saya rasa keuangan kita runtuh pada saat yang sama ketika tulang punggung militer kita juga runtuh. Dan sistem kita menunjukkan bahwa sistem ini bukan sekadar cacat, melainkan disfungsional. Jadi kita harus mengubahnya. Saya berusaha menemukan suara-suara di negara kita, khususnya di pemerintahan kita. Dan sejujurnya, saya belum menemukan siapapun yang mengatakan bahwa sekaranglah waktunya untuk memikirkan ulang, untuk merombak mobil bekas ini. Mobil yang sudah kita kendarai selama 45 tahun ini rusak. Kita lelah terus memperbaikinya, dan mobil ini tidak layak diperbaiki. Seperti apa pertahanan Amerika yang sesungguhnya jika kita adalah sebuah imperium? Kita perlu memperdebatkannya. Kita adalah sebuah imperium. Kita tidak memperdebatkannya. Kita menganggap itu berarti kita adalah sebuah republik. Bahwa menjadi hegemon global memang cara Amerika, bahkan jika kita tidak mampu membiayainya, dan bahkan jika kita tidak mampu menegakkannya. Jadi kita berada di saat ketika perubahan besar harus terjadi. Jika kita bangkrut dan jika militer berhasil, jika Pentagon berhasil, Kongres berhasil, menolak membenahi kelemahan-kelemahan itu, dan hanya mengucurkan triliunan dolar lagi ke Pentagon untuk hal-hal lama yang sama, itu akan menghancurkan negara kita. Itu yang saya pikirkan. Saya pikir kita akan hancur, kita bahkan mungkin bisa hancur hanya karena kehilangan kemampuan berutang. Benar? Jika kita tidak bisa membelanjakan uang dari utang, jika tidak ada yang mau membeli obligasi treasury kita, dan kita tidak punya kemampuan untuk mencetak lebih banyak uang, maksud saya, kita sebenarnya tidak mencetaknya, tapi Anda tahu untuk menyediakan lebih banyak uang, membelanjakannya lewat utang. Jika itu berhenti, jika mesin itu berhenti, negara kita akan berantakan, oke? Jika militer kita terus berada di jalur seperti sekarang, kita tidak punya militer, dan seluruh dunia melihat ini. Jadi, Yusuf berpikiran negara-negara lain akan menghajar kita. Tapi, pada dasarnya, kita punya pertahanan dengan bangkrut. Anda tahu, ada hegemon lain di dunia, ada kepentingan lain di dunia. Mengapa mereka tidak melihat Amerika Serikat yang hancur sebagai peluang besar? Dan sekali lagi, saya rasa Israel memang melihat Amerika Serikat yang hancur sebagai peluang besar. Tapi itu hal yang berbeda. Anda tahu, Israel adalah sekutu kita. Mereka tidak akan pernah melakukan apapun untuk merugikan kita. Jadi itu satu hal. Tapi kalau Anda memikirkan dunia dalam kerangka politik kekuatan besar, Rusia, Tiongkok, mungkin yang lain, kita telah memperlihatkan kelemahan kita dalam kepemimpinan, cara berpikir, strategi, kemampuan militer, dan keuangan, semuanya pada saat yang sama. Itu krisis. Dan siapa di pemerintahan kita yang menanganinya seolah-olah ini adalah krisis? Tidak ada. Trump di sana hanya berbohong dan berkata, oh ya, saya bicara dengan orang ini, bicara dengan orang itu. Dia tidak bicara dengan siapapun, dia mengarang semuanya. Pokoknya ini sangat membuat frustrasi. Saya juga pernah menjalankan sebuah jajak pendapat. Jajak pendapat itu mengemukakan argumen yang bagus. Intinya, persoalannya bukan apakah Amerika Serikat menarik diri dari imperium itu atau mempertahankannya. Imperium itu sudah mendekati ujung jalan. Jadi intinya kita melakukannya secara terorganisasi, atau semuanya akan runtuh menimpa kita. Dan saya pikir itu poin yang bagus. Ya, tidak, saya rasa itu sangat bagus. Karena seringkali Anda tahu argumennya adalah, tidak, ya Anda tahu, kita punya tanggung jawab ini, dan seterusnya.
Tapi pada akhirnya, pada suatu titik musik berhenti. Lalu orang benar-benar berada dalam kesulitan kalau belum menguranginya secara teratur dan tertib. Namun saya ingin bertanya, apakah melihat masalah yang sama dalam perang sekarang? Perang proksi dengan Rusia. Karena saya ingat pada tahun 1990-an, itu banyak ketabukan. Banyak pemikir terkemuka Amerika, pemimpin militer, politisi, yang setiap papo ini sangat senata, atau menuai datang. Berjahat. Itu si premis, ini orang seperti Jokan get his tepan, beragam idem fono tempernya. At the forefront arguing that this is going to be a disaster, and all the way up to 2008 you have now. Dan hingga tahun 2008, Anda tahu, orang yang kemudian menjadi direktur CIA, William Burns, yang berpendapat, ya Anda tahu, kalau kita berusaha menarik Ukraina ke orbit kita, akan terjadi perang saudara, dan Rusia dengan gak akan campur tangan. Jadi mereka kurang lebih tahu risikonya. Anda tahu, apa artinya ini? Hampir Anda tahu tak terhindarkan bahwa ini akan menjadi konflik, ini akan menjadi perang. Tetapi seperti kata William Perry pada tahun 90-an, Anda tahu, semua orang di pemerintahan Clinton hanya berpikir, ya, Rusia itu lemah. Jadi bukan berarti mereka tidak setuju dengan penilaian ini. So it's not as if they disagreed with this assessment, it's just that they're weak, so we can expand NATO. Hanya saja, mereka sedang lemah. Jadi kita bisa memperluas NATO. Tapi sekali lagi, seperti kata Kennan, suatu hari Rusia akan kuat kembali, dan saat itu mereka akan melawan. Lalu kita akan muncul dengan slogan-slogan bahwa Rusia hanyalah kaum imperialis. Tapi sekali lagi, sekarang Rusia sudah kuat kembali. Entah bagaimana kita semua harus bersikap seolah-olah perluasan NATO bahkan bukan bagian dari masalahnya. Seolah semua ini terjadi di ruang hampa, tanpa provokasi, seperti slog wajibu. Kami nan tough time. Jadi bisa, tim edu things go within spambuk semawar di tap ni besurak word sudi. Instead diprediksi, tetap tampek slog ali, sedas begrove sieve. It doesn't seem to inform policy in any way. Yeah. Well, I think it's two things. Ya, saya rasa ada dua hal yang terlintas. Pertama, tentu saja NATO. Saya pernah bekerja dengan orang-orang NATO ketika ditempatkan di Eropa. Itu Anda tahu, lebih dari 25 tahun lalu. Tapi NATO dipandang sebagai perpanjangan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dan kami juga, dan Trump sangat tertarik melakukan ini juga, menggunakannya sebagai pasar untuk sistem persenjataan kami, terutama yang menguntungkan, bukan? Setelah suatu sistem dikerahkan, and your step towards you berjuang, kedua, and you that you ban unit, and during batting nilai tinggi, dan berhasil ini. Jelas, estimated embrace, and itu mentunganis terus melakukan itu. Created a market, and we continued to do that. But meanwhile, Europe before. Namun sementara itu, Eropa, sebelum kondisi ekonominya, sebelum era COVID, sebelum yang terjadi sekarang ketika mereka menembak kaki sendiri dalam soal energi dan melakukan deindustrialisasi sampai tingkat yang benar-benar sulit dipulihkan. Sebelum semua itu, perusahaan-perusahaan Eropa, baik konsorsium maupun konsorsium multinegara, kelompok NATO atau apapun itu, sedang mengembangkan sistem persenjataan tandingan yang dibuat sendiri. Sekali lagi, semacam meniru apa yang kami lakukan. Hanya saja saya rasa keterlibatan negara jauh lebih besar, keterlibatan langsung negara dalam pengembangan dan pendanaan senjata. Tapi tetap saja modelnya masih sama. Ada orang-orang yang menjadi kaya, kan? Dan ada pasar sasaran. Dan tentu saja Eropa punya sekutu-sekutu mereka sendiri yang tersisa dari era tahun 1900-an dan sebelumnya, tempat mereka juga bisa mengekspor senjata-senjata ini. Jadi semua ini soal memasarkan senjata, dan menurut saya mereka agak terjebak dalam itu, karena ada uang yang bisa dihasilkan. Dan tentu saja di mana ada uang, di situ ada politikus yang bisa dibayar. Dan ini bahkan bukan soal republik atau demokrasi. Anda tahu, para raja di semua zaman kerajaan, entah itu raja-raja Eropa atau dimanapun di seluruh dunia, para penguasa selalu membutuhkan sumber daya, dan orang-orang tertentu punya sumber daya. Karena itu, mereka punya akses ke telinga sang raja. Jadi seluruh sistem ini semacam berkembang untuk membesarkan NATO. Dan Anda tahu, cara NATO bicara tentang betapa hebatnya mereka, betapa kuatnya mereka. Itu ilusi. Tapi sama seperti yang kita lakukan, mereka juga melakukannya seperti kita. Jadi inilah seluruh persoalannya.
Ada sesuatu pada NATO yang sangat berorientasi ke dalam dan sangat tidak selaras dengan kenyataan. Mereka ingin menjadi besar dan kuat. Mereka ingin menghabiskan senjata lalu membeli lebih banyak senjata, ingin ditakuti, ingin ekspansionis dan menjadi sebuah kekaisaran. Mereka tidak melakukannya sebaik kami. Tapi tentu saja saya seharusnya mengatakan kami dulu karena sekarang kekaisaran kami sedang terpecah. Jadi ada niat untuk memperoleh senjata agar bisa digunakan, memperluas NATO agar punya lebih banyak sumber daya, agar bisa mendapatkan sistem persenjataan yang lebih besar, tentara yang lebih besar, dan mengerahkan lebih banyak pasukan. Maksud saya jelas, demografi Eropa tidak mendukung pengerahan tentara dalam jumlah besar. Dan negara-negara Eropa Timur yang mereka masukkan, dan Ukraina akan sangat ideal, akan memberi Anda pasukan besar, bukan? Jadi saya yakin mereka berpikir, oh ini langkah strategis militer. Mari masukkan Ukraina dan punya pasukan 1 juta orang yang semuanya orang Ukraina dan mereka melakukan apapun yang kami katakan. Itu akan hebat. Dan sekarang kita bisa, jadi mereka melihat keuntungan dari ekspansi mereka. Tapi Anda tahu, birokrasi itu telah membesar. Namun mereka melakukan persis seperti yang dilakukan Washington. Mereka mempercayai propaganda mereka sendiri dan lumba NATO tahu tidak berada di payung Amerika Serikat, melainkan istana di Germany cuti yang lain berubah. Jadi pertama Anda punya Rusia, Uni Soviet. Transisinya dari masa Uni Soviet ke masa Federasi Rusia sangat mahal dan berat, bukan? Maksud saya mereka memisahkan diri menjadi sangat banyak negara. Federasi Rusia, Anda tahu, kemudian berdiri. Selama 20-30 tahun, mereka bekerja membangun ekonomi dan teknologi mereka, sambil makin sering digambarkan sebagai musuh yang ekspansionis. Dan lagi, cara Eropa memperlakukan Rusia, cara kami memperlakukan Rusia, sangat mirip dengan cara kami memperlakukan Iran. Jadi mungkin ada sesuatu yang bisa dipelajari dari sana. Kalau Anda menekan negara-negara, Anda menekan batu bara, Anda menekan karbon, Anda mungkin akan menghasilkan berlian, bukan? Dan itu bukan niat Anda. Dan sekarang Anda punya sesuatu yang tidak bisa Anda tangani. Dan saya pikir inilah akibat dari pendekatan kita. Tapi kenapa mereka, maksud saya bisa memahami kenapa Eropa menginginkan Ukraina. Mereka menginginkan Ukraina dengan cara yang sangat kolonial. Sumber dayanya, penduduknya, tenaga kerja murahnya, tanah untuk menggelar latihan, untuk melakukan latihan besar-besaran. Dulu kami melakukan latihan militer di Cekoslowakia, sebelumnya kami melakukannya di Jerman. Tapi orang Jerman berkata, apa yang kalian lakukan? Kalian berlarian ke seluruh Jerman, membuat berantakan, membuat gaduh. Orang-orang tidak menyukainya. Jadi kami harus mencari tempat-tempat baru. Jadi kami pergi ke Afrika Utara untuk banyak latihan tembak dan berbagai kegiatan kami. Lalu negara-negara Eropa Timur yang memisahkan diri, kami gunakan karena mereka lemah. Yang kuat melakukan apa yang mereka kehendaki, dan limod menedam harga tagung. Itulah kurang lebih kebijakannya. Ya, itulah kenyataannya. Lalu negara-negara itu berkembang menjadi bagian dari Uni Eropa. Sekarang mereka adalah anggota Eropa yang setara dan mereka juga tidak menginginkannya. Jadi di mana kita menjalankan semua operasi kita? Di mana kita akan menempatkan semua laboratorium biologis kita? Di mana kita akan melakukan hal-hal yang dituntut oleh para megalomania di Washington dan sektor manufaktur industri pertahanan agar terus tumbuh. Di mana kita akan melakukannya? Ya, kita membutuhkan tempat seperti Ukraina. Jadi, ya begitulah. Ini tidak bermoral. Anda tahu, tidak ada. Nah, itulah masalahnya. Anda tahu, siapa itu? Santo Agustinus. Negara hanyalah sekelompok pencuri dalam skala besar. Maksud saya bukan moralitas yang membimbing ini. Ini adalah kekuasaan. Ini adalah try and do. Intinya, sejauh apa kita bisa lolos begitu saja. Dan kita menuduh musuh-musuh kita melakukan itu. Kita menuduh Rusia melakukan itu. Dulu kita menuduh Uni Soviet melakukan itu. Tapi sebenarnya semuanya kembali kepada kita. Kita melakukan hal yang persis sama. Dan kita melakukannya dengan sangat bodoh. Maksud saya
saya benar-benar berpikir bahwa kita berada di kita, negara kita, Amerika Serikat. Saya tidak bisa bicara soal Eropa, saya tidak tahu. Eropa punya, maksud saya, mereka punya tantangan besar. Tapi saya pikir negara kita sangat mirip. Anda tahu, Uni Soviet pada tahun 70-an. Dan serius, lihat Biden. Kita punya seorang presiden yang pikun. Maksud saya menunjukkan semua tanda-tanda masalah terkait usia. Tidak ada yang berubah. Kita tetap bisa menjalankan pemerintahan. Nothing changed. We were able to run the government. We don't need that guy. And I remember back in the Kita tidak membutuhkan orang itu. Dan saya ingat, menjelang akhir Uni Soviet, mereka melewati sejumlah pemimpin tua. Dan orang-orang yang Anda tahu berkata orang ini pecandu alkohol, orang ini sudah tidak sepenuhnya sadar. Mereka tidak terlalu efektif. Mereka sebenarnya tidak benar-benar mewakili negara itu dengan cara apapun. Tapi sistemnya berjalan seperti autopilot. Dan saya rasa sistem kita juga berjalan dengan autopilot. Tapi ketika kita jatuh, dampaknya terhadap seluruh dunia akan jauh lebih merusak dibandingkan ketika Uni Soviet runtuh. Karena ekonomi mereka bukan bagian besar dari ekonomi dunia. Dan perdagangan saat itu tidak seperti sekarang. Kita tidak saling terhubung seperti saat itu. Dulu kita tidak saling terhubung seperti sekarang. Jadi ketika Amerika Serikat jatuh, itu menjadi masalah semua orang. Dan menurut saya, itulah yang sedang terjadi. Dan saya tidak melihat orang-orang, ya Anda membicarakannya. Orang-orang membicarakannya. Orang-orang memikirkannya. Tapi di mana orang-orang yang berkuasa, yang menyadari hal ini? Karena seperti yang Anda katakan, Trump pernah berkata, saya harus mencari kutipan itu. And the tartatling, you take king the two campaign or attacking click with this new basic. When you know, bukan Trump, Rand Paul. Not Trump, Rand Paul. Rand Paul. Oh, tentu saja Rand Paul. Maaf, math. I'm sorry, I thought you said Trump said that. I'm like, I'm shocked if he Maaf, saya bilang Trump yang mengatakan itu. Saya akan terkejut kalau dia benar-benar mengatakan itu. Karena itu tidak seperti karakter Trump. Oke, maaf, bukan Rand Paul. Ya, tepat sekali. Anda tahu pesawatnya sedang jatuh. Oke, ini tidak berkelanjutan. Seluruh dunia bisa melihatnya. Akan berbeda kalau seluruh dunia tidak melihatnya. Dan kita bisa merasa sedikit, ya, mungkin kita bisa melakukan beberapa perubahan dan beradaptasi. Tapi sekarang seluruh dunia melihatnya. Jadi waktu sangat mendesak, sejujurnya. Saya rasa orang Amerika akan terkejut ketika itu terjadi. Saya rasa kebanyakan dari mereka tidak punya gambaran. Mereka memahami bahwa bagian-bagian dari sistem ini rusak, tapi mereka tidak memahami seberapa dalam masalahnya. Tidak ada yang memahami apa dampak utang $40 triliun. Tidak ada yang memahami itu. Tak seorang pun memahami bahwa negara kita telah membuat janji-janji soal hak-hak yang akan diterima dan hal-hal lain kepada masa depan, bahkan bukan kepada populasi masa depan. Orang-orang yang sudah ada di planet ini sekarang di Amerika Serikat punya ekspektasi yang diucapkan, janji-janji tak terucapkan, apapun itu, hingga $250 triliun, mungkin lebih, dalam bentuk kewajiban, biaya medis, jaminan sosial, segala macam hal untuk negara apapun itu. Kita tidak punya uang sebanyak itu. Kita bahkan tidak bisa membayar kewajiban kita yang sebenarnya. Kita juga berutang $40 triliun. Saya rasa tahun ini, bunga atas pinjaman kita, bunga atas utang kita, akhirnya melebihi anggaran Pentagon. Dan anggaran Pentagon adalah bagian terbesar dari anggaran yang secara rutin ditangani Kongres. Jadi, ini sedang runtuh. Dan Anda tahu, saya tidak tahu bagaimana menyampaikan itu. Saya tidak tahu bagaimana. Sejujurnya, saya tidak yakin bagaimana kita bisa menjawab ini pada titik ini. I'm not sure it can be landed. I don't know. It's very. Well, that was the main concern though for Elon Nah, Musk. That's itulah why kekhawatiran utama Elon Musk. no more war. Itu juga alasan dia mendukung seruan Trump. Tidak ada lagi perang. Karena kekhawatiran utamanya tampaknya adalah bahwa Amerika Serikat sedang menuju kebangkrutan. Dan sekali lagi, ini hampir seperti hukum fisika. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Tetapi, sekadar komentar singkat tentang yang Anda katakan sebelumnya mengenai Amerika Serikat menjual senjata ke negara-negara di Eropa Timur. Karena pada tahun 1990-an, New York Times menerbitkan banyak artikel panjang tentang topik ini.
Artinya, di satu sisi, ada orang-orang yang ingin mempertahankan hubungan dengan Rusia dan mengukuhkan perdamaian pasca Perang Dingin yang semestinya. Mungkin juga membangun arsitektur keamanan Eropa yang inklusif, yang turut mengakomodasi Rusia. Di sisi lain, semua artikel New York Times itu menunjukkan bahwa akan ada peluang besar yang sangat menguntungkan di Eropa Timur. There was going to be a real bonanza in Eastern Europe of all these countries who could buy American weapons now. Semua negara ini sekarang bisa membeli senjata Amerika, dan pada dasarnya mereka memilih uang. Dan ini menarik. Soal daya tarik Ukraina juga, ada sebuah artikel menarik oleh George Soros pada tahun 1993. Di situ ia menulis bahwa orang Eropa dan Amerika keberatan ketika pasukan pulang dalam kantong jenazah. Mereka tidak menyukai itu. Jadi idealnya NATO bermitra dengan Eropa Timur. NATO menyediakan teknologi militer, dan ya, pada dasarnya Eropa Timur menyediakan dagingnya. Kurang lebih begitu rumusnya. Ya, saat membaca ini, saya selalu memikirkan posisi kita sekarang terkait Ukraina. Karena di NATO, tampaknya kita tidak menghitung korban ketika bukan anak kita sendiri. And it's really, I mean, Dan sebenarnya, maksud saya, tingkat kehancuran terhadap demografi, masyarakat dan budaya di Iran, maksud saya di Ukraina, itu benar-benar, itu tidak banyak diberitakan selama bertahun-tahun. Maksud saya, ini sudah berlangsung selama 4 tahun, menuju 5 tahun, belum 5 tahun dengan perang ini. Tapi di Amerika Serikat saya akan bilang begini, kita tidak lagi melihat bendera Ukraina di semua foto kecil Facebook orang-orang. Mereka tidak lagi menunjukkan identitas dengan Ukraina. Kita melihat dukungannya sudah tidak lagi populer. Mungkin karena Trump tidak suka pihak yang kalah dalam arti, ya kelihatannya mereka sedang kalah. Tapi bukankah itu seharusnya sudah bisa diprediksi bahwa mereka akan kalah? Maksud saya, siapa yang akan melawan? Kita saja bahkan tidak akan berhadapan langsung dengan militer Rusia. we won't even go up directly against the Russian military. Why would we think Ukraine could do it even with our help? Mengapa kita berpikir Ukraina bisa melakukannya, bahkan dengan bantuan kita? Lalu Anda tahu, sangat jelas bahwa ini soal uang dan senjata. Karena di awal perang ini, khususnya setelah Boris Johnson menggagalkan, Amerika Serikat dan Boris Johnson menggagalkan potensi perjanjian damai di Istanbul, ketika semuanya seperti kembali ke perang, kita membuang, Eropa membuang, dan Amerika Serikat membuang semua barang lama. Seperti kita menggeledah lemari kita. Apa yang kita punya, kita sudah tidak pakai ini lagi. Lemparkan saja ke mereka. Dan rasanya hampir seperti kita sedang bersiap untuk pesta besar itu. Bukan begitu banyak soal akuisisi di Eropa Timur, melainkan negara kita sendiri yang berkata, hey, sekarang kita tidak punya apa-apa. Kita sudah menyingkirkan barang-barang lama kita. We don't have anything now. We got rid of our old stuff. Now it's time to buy all new stuff. Almost as if this was a Sekarang saatnya membeli semua perlengkapan baru, seolah-olah ini adalah revolusi dalam urusan militer, padahal sebenarnya tidak. Ini cuma perebutan uang, perebutan wilayah, taruhan besar. Tapi Anda tahu, saya rasa orang Amerika sekarang memahami bahwa ini tidak berjalan baik. Tapi siapa yang tidak akan memprediksi itu? Karena, dan juga bagaimana bisa, begini, saya tidak mengerti. Saya benar-benar tidak tahu. Saya sama sekali bukan ahli soal Ukraina. Tapi saya tidak mengerti bagaimana Zelensky dan orang-orang di sekelilingnya, dan saya tahu ada Nazi, ada nasionalis ekstrem, ada orang-orang yang secara ideologis begitu. Mereka sangat membenci Rusia. Ini adalah segalanya bagi mereka. Tapi saya tidak tahu bagaimana siapapun bisa meyakinkan Zeman Zelensky atau bahkan para petinggi militer bahwa kami akan memberi kalian senjata, lalu kalian melawan Rusia dan kalian akan menang. that we'll give you arms and you fight Russia and you'll win. How could you sell that? I don't know how anybody could have that sold. Bagaimana Anda bisa menjual gagasan itu? Saya tidak tahu bagaimana siapapun bisa dibuat menerima itu kalau mereka memimpin sebuah negara. Oke, kita akan berperang. Perangnya akan terjadi di wilayah Anda. Pada dasarnya, Anda akan melawan tentara yang cukup, serius, yaitu tentara Rusia. Dan mereka bisa, ini Rusia, jadi Rusia yang jahat. Mereka bisa melakukan wajib militer. Mereka bisa mengerahkan orang. Mereka tidak punya sistem pasar bebas, meskipun sebenarnya punya. Tapi maksud saya, mereka bisa begitu saja memerintahkan. Negara bisa berkata, kita akan mengalihkan seluruh ekonomi kita untuk memproduksi senjata, dan mereka punya kemampuan untuk itu. Mengapa Anda percaya?
Mengapa ada warga Ukraina yang akan berkata bahwa ini ide yang bagus? Ya, saya tidak tahu. Mari kita adakan perang antara NATO dan Amerika Serikat melawan Rusia. Mari kita lakukan di Ukraina dan biarkan rakyat Ukraina bertempur untuk mereka. Dan ya, ensure them Nalspist. Kami akan mengirim kontraktor. Kami akan memberi mereka sejumlah data pengawasan. Kami akan memantau bagaimana kinerja mereka, mengirimkan semua barang lama kami. Lalu pada akhirnya, kami akan mengirim beberapa barang yang lumayan bagus. Misalnya F-16 lama, yang sebenarnya sama sekali tidak membentuk kapabilitas penuh apapun. Tapi kami akan memberi mereka sedikit remah-remah. Siapa yang mau percaya itu? Orang Ukraina mana yang mau percaya itu? Kalau saya orang Ukraina, saya akan benar-benar marah kepada perintah saya. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya sudah marah sejak hari pertama. Mungkin memang sudah. Tapi kalau dipikir-pikir, negara itu sudah hancur. Maksud saya benar-benar hancur. Dan saya rasa tidak akan ada Ukraina dengan perbatasan seperti itu. Saya rasa Rusia pada akhirnya mereka akan mempertahankan Odessa. Kalau tidak, mereka bahkan mungkin tidak akan berhenti di Kiev. Mereka bilang, ya Kiev itu kota Rusia, mari kita ambil. Kiev, sebentar lagi akan kembali disebut Kiev. Ini tidak baik bagi rakyat Ukraina, tetapi inilah kesepakatan yang mereka buat. Inilah kesepakatan yang dibuat Zelensky. Tentu saja, dia menjadi kastel di luar negeri, jadi mungkin dia memberi kompensasi untuk surgeries. Mahal. Maybe he's being well compensated, I don't know. Yeah, but he clearly took that deal. Ya, tapi jelas dia menerima kesepakatan itu. Karena ketika Rusia masuk pada Februari 2022, Zelensky berpidato pada hari yang sama atau sehari setelahnya. Dia menegaskan bahwa, Anda tahu, kami sudah dihubungi oleh Moskwa. Mereka ingin memulai perundingan tentang Ukraina yang netral. Jadi dia tahu persoalan ini sebenarnya tentang apa. Lalu pada bulan berikutnya, Maret 2022, dia diwawancarai The Economist. Dia mengatakan dengan sangat terbuka bahwa ada negara-negara di Barat yang lebih memilih perang panjang dengan Rusia agar mereka bisa melemahkan Rusia, bahkan jika itu berarti kehancuran Ukraina. Kemudian pada April, dia meninggalkan perundingan Istanbul karena tekanan dari Barat dan memilih perang. Maksud saya ini sungguh sulit dipercaya. Ini luar biasa. You can't make this up. This is extraordinary, but again, as you suggest. Tapi sekali lagi, seperti yang Anda katakan, di Barat, orang-orang yang menyebut diri mereka pro-Ukraina bahkan tidak mau membahas korban di pihak Ukraina, karena itu melemahkan dukungan terhadap perang. Jadi sikap yang disebut pro-Ukraina itu adalah berpaling ketika jumlah korban terus bertambah, menganggapnya sebagai propaganda Rusia. Dan Anda tahu, tidak terlalu mengkhawatirkan orang-orang yang diseret dari jalanan lalu dikirim menuju kematian mereka. Maksud saya, itu cara yang sangat absurd untuk memandang apa seharusnya arti pro-Ukraina. Tapi sekali lagi, saya rasa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban setelah perang ini selesai. Saya rasa begitu, ketika mereka menyadari apa yang sebenarnya telah terjadi di sana, dan semua kebohongan yang telah disampaikan. Tapi sampai saat itu, tentu saja, mereka mengendalikan narasinya. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Ya, menurut saya, ada bagian-bagian kecil dari narasi itu yang bolong. Maksud saya, orang-orang mulai menyadari. Saya pikir penculikan orang-orang oleh kelompok-kelompok yang merupakan aparat pemerintah, mengambil orang dari jalanan, lalu mengirim mereka ke garis depan. Gambar-gambar itu mulai menyebar. Maksud saya, ketika gambar-gambar itu mulai muncul, orang-orang di Amerika dan di seluruh dunia yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan perang di Ukraina atau sejarahnya atau hal semacam itu akan perhatian dengan yang peres di sana karena orang itu tidak mau bertempur. Bertanya-tanya kenapa mereka tidak mau bertempur. Ya, karena sebenarnya ini bukan pertarungan yang adil, jujur saja. Kita menyuruh mereka pergi dan mati supaya kita bisa mengganggu Rusia atau menunjukkan sesuatu. Atau intinya menurut saya kedua perang ini, Iran dan Ukraina, sama-sama mengungkap kelemahan moral yang luar biasa dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Dan sekali lagi Gaza juga bisa dimasukkan ke dalamnya. Tapi jelas kelemahan moral Israel
Itu malah terlalu meremehkan. Anda bahkan tidak bisa memahami kebijakan luar negeri Israel sebagai sesuatu yang sedikit pun bermoral. Tidak ada yang bermoral tentang itu. Tapi orang-orang mulai melihatnya. Jadi ketika negara itu sendiri, ketika pemerintah itu sendiri, mulai dipertanyakan oleh rakyatnya dan tidak dipercaya, dan Trump sudah banyak membuat orang tidak percaya pada pemerintah kita. Anda tahu, menurut saya, dia sudah kehilangan setengah dari MAGA, setengah dari kelompok pemilihnya. Tentu saja Demokrat, Independen, Libertarian, dan paleo-konservatif yang memilih Trump dengan harapan, Anda tahu, merasa bahwa dia akan menjadi pilihan yang lebih baik, karena dia menjanjikan perdamaian atau apapun itu, mereka sudah selesai. Mereka sudah selesai. Sebagian dari orang-orang ini akan memilih Demokrat. Saya tahu ada Republikan yang mengatakan kepada saya bahwa mereka akan memilih Demokrat. Jadi, bukan karena mereka menginginkan Demokrat, tapi karena mereka begitu marah karena sekali lagi merasa dikhianati, Anda tahu, oleh semua ini, oleh kebohongan dan sikap pro-perang, entah apa lagi. Jadi orang-orang yang terputus dari pemerintah mereka, ini juga maksud saya begitulah Uni Soviet runtuh. Tentu uang mereka tidak bernilai kan? Rubel itu bahan lelukon. Begitu juga dolar, tahu? Pemerintah dan orang-orang yang terhubung dengan pemerintah punya semua keistimewaan, sementara orang-orang lainnya sebenarnya tidak punya. Anda harus bergabung dengan mereka atau bekerja sama dengan mereka. Kalau tidak, Anda akan dimiskinkan dan tidak punya apa-apa. Tapi tingkat sinisme di Rusia pada tahun 70-an, sebelum Uni Soviet benar-benar runtuh, sangat besar kan? Dan saya rasa kita sedang melihat tingkat sinisme yang sama di Amerika Serikat. Bukan berarti kita punya solusi untuk masalah-masalah militer kita. Tapi ini apa? Semacam sinisme yang terus-menerus terhadap pemerintah dan negara. Seolah-olah kalau mereka mengatakan apapun, kita otomatis menganggap mereka berbohong kepada kita. Ini tidak sehat kan? Ini mengakhiri pemerintahan. Ini meruntuhkan imperium. Hilangnya kepercayaan pada uang, hilangnya kepercayaan pada kekuasaan, hilangnya kepercayaan pada kebaikan moral pemerintah Anda. Itu menghancurkan mereka. Jadi, pesawatnya sedang jatuh. Pesawat itu sudah keluar dari rencana penerbangan, oke? Sudah menyimpang dari rencana penerbangan. Para pengatur lalu lintas udara berkata, "Hei, halo-halo, kembali ke rencana penerbangan kalian," tapi tidak ada yang mendengarkan mereka. Jadi, kecelakaan akan terjadi. Ini tidak akan indah. Saya rasa orang Amerika, kita tidak seperti begini, Soviet dan negara-negara lain juga. Saya yakin, tapi Soviet sudah lebih dulu menderita. Mereka tahu seperti apa penderitaan itu. Mereka tahu seperti apa kekurangan itu. Itulah yang dilakukan tahun 1970-an dan seluruh tahun dalam sistem Soviet. Itu membentuk mereka, membuat mereka tangguh dan keras. Sama seperti semua sanksi ini membuat Iran mandiri. Mereka bisa menjadi semacam otonom dalam banyak bagian teknologi dan ekonomi mereka. Oke, tidak ada yang seperti itu terjadi pada orang Amerika. Oke, kita tidak siap menghadapi kehancuran ini. Orang Amerika tinggal 3 hari. Ya, dalam 3 hari tidak ada truk yang bergerak. Dan kita melihat ini, kita pernah melihatnya sebelumnya. Kita sedikit melihatnya saat COVID. Kadang kita juga melihatnya ketika ada badai besar atau semacamnya. Tapi kalau selama 3 hari, tidak ada truk yang masuk ke kota-kota, rak-rak di mana-mana akan kosong. Oke? Dan orang Amerika tidak bisa menghadapi itu. Maksud saya kira separuh penduduk negara kita tidak tahu cara memasak makanan. Mereka tidak tahu cara memasak, paham maksud saya, jangankan menanamnya, jangankan mendapatkannya. Mereka tidak punya teman, mereka tidak punya jaringan selain sekelompok orang yang hidup persis seperti mereka. Jadi dalam hal seperti itu, mereka tidak siap. Dan saya tidak bilang Anda harus jadi seorang prepper. Anda tidak harus menjadi seorang prepper untuk siap menghadapi keadaan. Tapi saya rasa kita belum siap secara logistik. Kebanyakan orang tidak siap.
Kebanyakan warga Amerika bukan yang kaya, bukan yang bergaul dengan Trump, tetapi kebanyakan warga Amerika sekarang hidup dari gaji ke gaji. Dan banyak dari mereka mengandalkan 2 gaji dalam satu rumah tangga. Jadi mereka hidup dari gaji ke gaji, tetapi ada 2 gaji. Kalau salah satu dari mereka jam kerjanya dikurangi, kehilangan pekerjaan, atau mengalami kecelakaan, mereka tidak akan mampu bertahan. Mereka tidak akan mampu bertahan. Jadi itulah kondisi yang harus kita hadapi. Mereka tidak punya misalnya persediaan makanan dan air bersih untuk sebulan. Mereka tidak punya itu. Jadi kita tidak siap menghadapi apapun. Kita tidak siap menghadapi bencana cuaca. Kita tidak siap menghadapi bencana politik. Kita tidak siap menghadapi bencana militer. Dan Anda berkata, ya, orang Amerika punya senjata. Ya memang, kita punya senjata. Kita punya banyak amunisi. Dan itu bagus. Tapi tidak di kota-kota. Di kota-kota mereka tidak punya itu. Dan disitulah krisis akan paling terasa. Jadi ketika pesawat itu jatuh, Anda akan melihat apa yang terjadi. Dan kita sudah melihatnya sebelumnya di banyak tempat di beberapa Afrika. Terjadi revolusi, terjadi perang saudara, terjadi berbagai macam hal, terjadi konflik, terjadi bahaya. Dan orang Amerika sebenarnya tidak terbiasa dengan itu. Kita tidak terbiasa dengan itu. Anda tahu, kita bisa bicara soal, kita punya tingkat pembunuhan. Tingkat pembunuhan kita memang menurun. Kita bahkan tidak berada dalam bahaya dibunuh oleh tetangga kita. Anda tahu, kita tidak terbiasa dengan itu. Jadi kita tidak siap menghadapinya. Kita tidak siap secara mental. Menurut saya, posisi kita sekarang adalah kita sinis bahwa pemerintah akan memberi kita jawaban. Dan itu langkah yang positif. Kita sedang belajar bahwa pemerintah bukanlah jawabannya. Ini yang saya katakan sebagai seorang libertarian. Sebagai libertarian, saya pikir bagus bahwa kita mulai memahami pemerintah kita bertindak demi kepentingannya sendiri. Negara bertindak demi dirinya sendiri dan teman-temannya. Dan jika Anda bukan teman itu, yang sebagian besar dari kita memang bukan, negara sama sekali tidak peduli. Dan kita mulai menyadari itu. Orang-orang mulai memahaminya. Tapi kita tidak siap menghadapi kebangkrutan. Kita bahkan tidak siap jika peringkat Moody's kita diturunkan. Peringkat kredit kita sebagai sebuah negara dikurangi, yang kemudian membuat kita tidak mungkin meminjam uang. Dan semua orang yang hidup dari gaji ke gaji, kebanyakan dari mereka meminjam uang untuk menutup kekurangan. Jadi menurut saya kita sangat dekat dengan hal-hal buruk di negara kita secara ekonomi dan politik. Dan kita tidak punya rencana sendiri untuk mengatasinya. Seperti semoga semuanya berjalan baik. Setidaknya perang itu terjadi di sana, bukan di sini. Bagi saya ini menakutkan. Mungkin saya terlalu pesimistis karena sudah begitu lama mengikuti ini dan tidak melihat keadaan benar-benar membaik. Tapi saya agak khawatir. Tidak, tetapi saya rasa keterkejutannya akan besar. Karena Amerika Serikat selama ini tampak selalu makin kuat. Dari koloni-koloni awal di pantai timur, lalu meluas ke arah barat. Kemudian, setelah mencapai, Anda tahu, perbatasan atau wilayah pinggiran di barat, lalu tentu saja pada akhir abad ke-19 beralih ke Pasifik. Setelah itu menjadi salah satu dari 2 negara adidaya besar, lalu menjadi hegemon global tunggal untuk pertama kalinya di dunia. Dan kemudian ada anggapan bahwa masa-masa terbaik selalu ada di depan, lalu kemudian jatuh dan hancur. Saya rasa itu akan menjadi kejutan yang sangat besar. Dan ya, kita patut mengkhawatirkan hal itu. Ngomong-ngomong, apakah saya sudah menanyakan di mana orang bisa menemukan Anda dan karya Anda? Saya punya Substack, kurasa, Karen Kwiatkowski, substack.com. Saya berusaha memasukkan wawancara-wawancara di sana. Tidak semua wawancara saya masukkan karena kadang saya lupa kembali dan mengambil rekamannya, tapi wawancara Anda pasti akan saya masukkan. Dan saya menulis kira-kira seminggu sekali. Saya menulis sesuatu, banyak yang lebih serius. Maksud saya, ada beberapa hal yang saya khawatirkan. Jadi saya menulis dengan cara yang, menurut saya, lebih kritis. Saya bukan akademisi. Maksud saya, secara teknis mungkin saya bisa disebut begitu, kurasa,
Tapi saya tidak menulis dengan gaya akademis. Biasanya saya menulis tentang hal-hal serius. Tapi kadang saya mencoba menulis artikel yang lucu, dan itu yang saya lakukan minggu ini. Jalan keluar Trump. Saya bilang, saya rasa ada jalan keluar bagi Trump di Iran, dan begini cara saya akan menyampaikan jalan keluar itu kepadanya. Pada dasarnya, itu percakapan saya dengan Trump. Ya, percakapan satu arah. Saya melihat beberapa komentar, dan ada satu orang yang benar-benar marah. Dia bilang, ya, semua ini tidak akan berhasil, tidak percaya. Dan saya bilang, ya, sebagian darinya, sekitar 80% itu sarkasme. Tapi saya memang tidak sesering dulu menggunakan sarkasme, jadi orang-orang tidak menduganya. Tapi ya, saya sudah menulis untuk Lew Rockwell sejak, saya tidak tahu, mungkin sejak 2003. Jadi, ada banyak hal yang sudah saya katakan di luar sana. Saya tidak tahu seberapa penting semua itu. Tapi saya tahu, saya rasa, dan kita semua melakukan ini, maksud saya Anda juga melakukannya. Semua orang yang berbicara di podcast apapun, topiknya apapun, politik atau bukan, kita hanya berusaha membantu orang memikirkan berbagai hal dengan cara yang lebih mudah, dibandingkan kalau mereka harus melakukan sendiri semua pekerjaan dan risetnya. Jadi kami berkata, baik, saya sudah melihat beberapa hal dan inilah pendapat saya tentang itu. Lalu kami membagikannya. Dan menurut saya itu positif. Masalahnya sebagian besar kritik kami ditujukan kepada negara. Dan negara punya kekuasaan termasuk atas mata pencaharian kami, komunikasi kami, dan keuangan kami. Jadi ya, ini menarik. Zaman yang kita jalani ini agak menarik. Dalam satu sisi kami seperti pelawak istana. Kami bisa mengatakan hal-hal yang perlu dikatakan. Kadang lucu, kadang tidak. Tapi kami dilindungi oleh raja. Namun saya tidak yakin kami dilindungi oleh raja. Kami seperti pelawak istana yang tidak dilindungi oleh raja. Kalau kami melangkah terlalu jauh, maksud saya, begitu banyak orang dibungkam karena berbagai kritik mereka terhadap negara. Jadi, nah, itu hal lain lagi. Ketika keadaan mulai runtuh, Anda akan melihat kebebasan pribadi menghilang. Jadi ya, kita harus melihat sampai kapan kita masih diizinkan berbicara dengan bebas. Karena sejauh ini, kampanye pencemaran nama baik sudah dimulai, penyensoran, pembatalan. Di Eropa, mereka juga menjatuhkan sanksi kepada orang-orang. Maksud saya, secara resmi Anda bisa dikenai sanksi. Anda tidak bisa meninggalkan negara. Dana Anda disita. Semua itu karena mengatakan hal yang salah. ini benar-benar, dan saya rasa itu mungkin justru membantu orang memahami sifat negara. Anda tahu ini bukan soal apakah itu demokrasi atau republik, bukan itu intinya. Ini soal kekuasaan dan otoritarianisme yang ada dalam semua pemerintahan. Itu bagian dari definisi pemerintahan. Pemerintahan harus punya otoritas tertentu. Dan otoritas itu adalah alat yang menarik untuk dimanfaatkan. Dan saya rasa itulah yang sedang terjadi di Eropa tentu saja. Anda tahu, kecenderungan otoriter, sebagian orang akan menyebutnya totaliter, mulai muncul. Kecenderungan itu merembes keluar, dimanfaatkan dan digunakan. Tapi saya memang melihat perkara pengadilan David Miller, saya kira di Inggris. Anti-Zionisme adalah ujaran yang dilindungi. Itu adalah sistem keyakinan yang dilindungi. Anda melihat itu? Tidak, saya no race. Saya pervertari Bremet, ne plafut Smythe. Ya, sepertinya dia punya perkara di pengadilan. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya. Beritanya muncul minggu ini. Tapi mereka mengatakan bahwa anti-Zionisme adalah suatu pandangan yang dalam beberapa hal dilindungi. Itu dianggap sebagai kebebasan berpendapat yang dilindungi. Kalau itu keyakinannya dan dia membicarakannya, maka dia dilindungi. Dan itu berasal dari pengadilan Inggris. Dan mereka mengerikan. Mereka sangat buruk. Jadi saya tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi Cleestrace Mistreng Kinitre, Renas Carey. Menarik, itu semacam pengalihan yang licik. Karena saya melihat Marco Rubio baru-baru ini berkomentar tentang mengapa orang yang mengkritik Israel tidak boleh diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Lalu dia mengatakan, kami akan berdiri bersama komunitas Yahudi kami.
Dan saya berpikir, ya tentu saja harus begitu. Mengapa tidak? Anda memang seharusnya menjaga semua kelompok etnis di negara Anda. Anda tidak seharusnya menerima atau menoleransi antisemitisme. Lalu Anda membuat pergeseran kecil ini. Ini situ, jangan mengkritik Israel yang merupakan sebuah negara. Jadi, menalukris selalu melalui sloven palette. It's Yeah. quite fascinating how they make that leap every time. But Yeah. Well, and again, the money does that, I think. Ya, dan sekali lagi, menurut saya uanglah yang melakukan itu. Pasti uang. Lalu pemerasan. Maksud saya jelas pemerasan. Memeras orang atau siapapun yang berkuasa bukan hal baru, kan? Pemerasan adalah mekanisme kontrol yang sudah sangat lama di seluruh masyarakat. Tapi saya rasa banyak juga hal seperti itu yang terjadi. Sulit untuk mengatakan kita akan berakhir di mana. Anda tahu orang-orang mencopot kamera pengawasan di seluruh Amerika, kamera vlog tuh. Ada gerakan besar. Semacam saya tidak tahu apa ini akan berlangsung lama atau sebentar, tapi sebenarnya lucu. Karena di seluruh media sosial, ini seperti sebuah tren. Seperti batu peliharaan atau semamnya. Anda tahu seperti hal baru ini. Pet rock or something, it's like this new thing. So people are, and they're being put in jail. Orang-orang sedang dan mereka sedang dibawa ke pengadilan dan didakwa karena merusak atau menghancurkan kamera vlog. Dan semua orang di media sosial lucu sekali melihat mereka berkata, "Oh tidak, saya bisa menjamin orang ini. Anda bilang dia merusak kamera vlog pada pukul 12 siang? Tidak, saya makan siang dengannya. Saya tahu dia ada di mana, bukan dia." Jadi tidak ada yang seperti ini. Maksud saya, mereka sukarela melakukannya dan bersenang-senangnya itu. Rasanya cukup menarik untuk dilihat. Jadi mungkin revolusi kami di Amerika Serikat, dan bagi Anda di berbagai negara Eropa, mungkin revolusi Anda juga akan menyenangkan dan menghibur, dan akan ada beberapa momen yang ringan. Jadi saya berharap, begitulah, saya ini orang yang optimistis. That's, I'm an optimist. I was gonna say, Saya tadinya mau bilang, dengan catatan yang sangat optimistis itu, kita bisa akhiri sampai di sini. Jadi saya tidak akan terlalu banyak waktu Anda. Terima kasih banyak sudah hadir di program ini. Thank you so much for coming on the program. En saying sebenarnya ngepak staff, and do. Is ingin terdemendir sirpingan tu. It was fun talking to you.